Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang kewenangan pemerintah pusat. Dilihat daripada fungsi pemerintahan pusat, di sini kita lihat ada 3 ya. Yang pertama kita lihat ada fungsi layanan, yang kedua ada fungsi pengaturan, dan yang ketiga ada fungsi pemberdayaan. So, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita lihat di fungsi layanan. Bahwa daripada fungsi pemerintah sebagai fungsi layanan, bahwa di sini pelayanan dilakukan tanpa diskriminasi, semua orang memiliki hak yang sama. Artinya bahwa pemerintah pusat tidak boleh melakukan diskriminasi kepada warga negara Indonesia. Karena apa? Karena semua orang memiliki hak yang sama. Artinya hak yang sama itu dalam pelayanan gitu. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, selanjutnya yang kedua ada fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini kita lihat di sini. Yang pertama menyediakan infrastruktur ekonomi. Jadi pemerintah pusat di sini mempunyai fungsi untuk menyediakan infrastruktur ekonomi agar ekonomi di negara ini berjalan secara baik. Yang kedua menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang ketiga menjembatani konflik dalam masyarakat. Yang keempat menjaga stabilitas ekonomi, dan yang terakhir adalah menjamin akses minimal setiap individu terhadap barang dan jasa. Itu ada pengaturannya. Maksudnya di sini adalah fungsi pemerintah untuk mengatur segala sesuatu hal yang sudah dicantumkan di sana. Yang selanjutnya adalah fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan. Di sini fungsi pemberdayaan kita lihat bahwa melalui fungsi ini pemerintah akan menjadi fasilitator dan juga motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persoalan hidup. Artinya di sini negara berfungsi untuk memberdayakan semua sumber daya manusia dan juga mengolah sumber daya alam yang ada di negara Indonesia, sehingga masyarakat ini kemampuannya meningkat sehingga mampu untuk menjawab semua permasalahan sosial yang nanti berada yang akan masyarakat hadapi. Sehingga negara harus memfasilitasi sebagai fungsinya pemberdayaan. Maka dari itu apapun yang menjadi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, pemerintah harus bisa memberdayakan hal itu, mengingat pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa menjalani kehidupan yang sebagaimana seharusnya. Nah, di sini ada 3 fungsi daripada pemerintah pusat, yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan juga fungsi pemberdayaan. Kita lanjut ke peran pemerintah pusat. Kalau tadi fungsinya, sekarang perannya juga ada 3. Yang pertama kita lihat di sini ada urusan pemerintahan absolut. Absolut itu artinya mutlak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Yang pertama adalah politik luar negeri. Artinya politik luar negeri ini tidak dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. So, politik luar negeri ini masih ada di pemerintah pusat. Ini adalah perannya yang pertama. Yang kedua, pertahanan. Kita ketahui bahwa pertahanan kita yaitu dilakukan oleh TNI untuk mengamankan daerah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pertahanan ini tidak diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Otomatis semua kewenangan kebijakan mengenai pertahanan itu ada di pemerintah pusat, bermuaranya di pemerintah pusat. Yang ketiga adalah keamanan. Kita lihat di sini. Nah, keamanan ini kita tahu bahwa yang melaksanakan tentang keamanan di dalam negeri itu adalah oleh Polri atau Polisi Republik Indonesia. Ini adalah mempunyai kewenangan untuk mengamankan situasi dan kondisi keadaan dalam negeri kita.
Nah, oleh sebab itu, karena untuk menjaga keamanan negara kita, maka ini tidak ada kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah, ini absolut mutlak menjadi urusan pemerintahan pusat. Moneter dan fiskal. Nah, kebijakan moneter dan fiskal nasional juga tidak diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Ini menjadi peran daripada pemerintah pusat. Segala kebijakan mengenai moneter, mengenai kebijakan fiskal itu ada di pemerintahan pusat. Yang selanjutnya justisi atau masalah hukum. Justisi ini tidak diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Semua kebijakan, semua keputusan itu ada mutlak. Ini menjadi urusan pemerintahan pusat. Yang selanjutnya yang terakhir mengenai agama. Agama menjadi urusan pemerintahan pusat karena ini ada segala keputusan, segala bentuk sesuatunya ada di tangan pemerintahan pusat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan mengenai kewenangan hal ini. Oke, yang kita lihat yang kedua, di kotak yang kedua kita lihat ada ini urusan pemerintah konkurer, atau istilahnya urusan ini dibagi-bagi antara urusan pemerintahan ini dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga ada urusan pemerintahan umum. Jadi urusan pemerintahan umum ini menjadi kewenangan, di mana kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, jadi peran pemerintah pusat itu yang pertama, urusan pemerintah secara absolut atau mutlak ada di pemerintah pusat. Ada juga urusan pemerintah konsul atau campuran ya, pusat juga memegang peran, provinsi memegang peran juga, kabupaten atau kota mempunyai peran juga. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Nah, ini juga artinya pemerintahan umum itu segala sesuatunya menjadi kewenangan daripada presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu ada jadi dua materi yang kita pelajari. Yang pertama, fungsi daripada pemerintahan pusat, yaitu ada tadi kita lihat ada fungsi layanan, ada fungsi pengaturan, ada juga fungsi pemberdayaan. Itu adalah fungsi daripada pemerintah pusat. Yang kedua adalah peran pemerintah pusat. Ada yang perannya mutlak oleh pemerintah pusat, ada yang perannya dibagi-bagi menjadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Ada juga yang memang urusan peran pemerintah yang dipegang secara umum oleh presiden sebagai pelaksana atau sebagai kepala pemerintahan. Mungkin untuk pertemuan hari ini atau pembahasan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Kita bertemu lagi di pembahasan yang selanjutnya, di materi-materi PPKN selanjutnya. Jangan lupa tolong di like, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang, karena saya yakin dengan dukungan kalian semua yang menonton, channel ini akan berkembang. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.